Jadi bukan salah teman kita yang diam-diam ternyata caper. Bukan salah dia yang ternyata nge-PHP-in kita, nge-harkosin kita. Apa itu harkos? Harapan kosong. Bukan salah dia, bukan salah teman kita. Memang takdirnya mereka berdua. Kita aja yang kegeeran. Terus takdir kita siapa Ustadz? Ada, udah disiapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan semesta dan ditulis ulang untuk kedua kalinya 40 hari sebelum ruh ditiupkan ke dalam rahim ibu kita. Itulah kenapa ada selamatan 40 hari, 4 bulan dan seterusnya untuk mendoakan supaya takdir itu mubarak, penuh dengan keberkahan. Jadi udah ditulis sebelum kita lahir, udah ditulis sebelum semesta diciptakan, dan kita punya jodoh kita dan itu yang terbaik dari Allah. La tayasu, la tahzan. Jangan berputus asa, jangan khawatir. Udah ada jodohnya masing-masing, udah ada jatah rezekinya masing-masing. Sehingga kalau misalnya kita berdagang nih ceritanya dalam mencari rezeki, orang yang percaya kepada takdir nggak akan curang. Orang yang percaya kepada takdir nggak akan menzolimi hak orang lain, nggak akan mengambil yang bukan haknya. Orang yang percaya kepada takdir, beriman kepada takdir, nggak akan khawatir kalau di jalan itu ada 1000 pedagang yang sama. Kenapa? Sebutir beras pun nggak akan ketukar. Lalu kenapa kita dengki sama teman kita yang mungkin tiba-tiba hari ini rame, besoknya giliran yang lain? Bukankah semuanya watilkal ayyam nudawiluha bainan nas? Bukankah setiap hari itu Allah mempergilirkan di antara manusia? Maka kenapa hasad? Kenapa dengki? Kenapa jadi menggosipi teman kita yang punya kelebihan rezeki dibandingkan kita? Sebutir beras pun gak akan ketukar. Sebutir padi pun gak akan ketukar. Terus kenapa harus mencari yang haram? Kenapa harus menghalangi hak orang lain? Kenapa harus menjelek-jelekan dagangan orang lain? Kenapa harus dengki dan menghina orang lain? Apakah dengan begitu kita merasa bahwa kita akan mendapatkan lebih dari dia? Enggak akan ketukar walaupun kita menghina dia. An-nas kata Nabi, "Law ijtama'u ala ayyadurruk lan yadurruka illa bima kataballahu alaik. Walau ijtama'u ala an yanfa'uk lan yanfa'uka illa bima kataballahu lak." Manusia, kalau mereka berkumpul, pengen nyusahin kamu, pengen menyulitkan kamu, pengen mencelakai kamu, lan yadurruk, mereka nggak akan bisa mencelakai kamu, merugikan kamu walaupun sedikit, illa bima kataballahu alaik, kecuali sesuai dengan apa yang Allah tuliskan atasmu. Jadi kalau ada orang yang semuanya ngejelek-jelekin kita, terus kita kayak jadi insecure, ada nggak ya laki-laki yang mau sama saya? Setiap yang datang belum masuk ke gerbang rumah udah jelek-jelekin sama tetangga. Awas di situ ada anjing galak. Awas mertuanya atau ibunya, ayahnya itu orangnya galak banget. Orang tuanya itu arogan, orang tuanya itu pemarah, temperamen. Awas perempuan itu orangnya nggak bisa dipercaya. Semua manusia menjelek-jelekan kita, lan yadurruk, nggak usah khawatir. Itu tidak akan membuat kita jelek di mata Allah atau di mata orang yang akan menjadi jodoh kita, kecuali dia memang bukan jodoh kita. Nggak ada yang bisa merubah, teman-teman. Sehingga ayat ini, hadis-hadis tadi ngajarin orang beriman itu harusnya orang beriman itu punya yang namanya aman, iman aman hasilnya. Karena dia beriman, dia ngerasa aman. Gak merasa terusik, gak merasa khawatir, gak merasa galau. Tidak menjadi orang yang larut dalam humum atau hammun, tidak juga dalam hazanun. Tidak sedih dan tidak khawatir. Kenapa? Karena dia beriman kepada ketetapan Allah. Itulah yang diajarkan surat Hud ayat ke-6. Mustaqarraha wa mustauda'aha, di mana tempat tinggalnya, di mana tempat rezekinya. Kadang-kadang jaraknya jauh. Saya pernah ya dari Bandung ke Cirebon. Satu hari Minggu, udah lama banget saya nggak jalan sama anak-anak. Pas hari itu saya bilang ke anak-anak, yuk kita jalan-jalan yuk. Kemana? Mereka manggil saya Baba. Karena saya dulu kuliah di Mesir, menikah di Mesir, orang Mesir kan suka manggil ayahnya Baba ya. Jadi keikutan lah. Baba kita mau kemana? Kata anak-anak. Kalian mau kemana?
Ya udah deh kita ke tempat itu aja yuk, Jam Matahari. Ada di salah satu pinggiran kota Bandung, Jam Matahari. Jadi jamnya itu kalau matahari condong ke satu sisi, dia akan menunjuk ke satu angka. Jam 1 siang, jam 2 siang, kayak gitu. Ya udah yuk, naik aja mobil ke arah Jam Matahari. Pas mau keluar dari tol, anak-anak bilang, aduh udah pernah ya, jadi nggak terlalu seru. Gimana kalau kita ke Ancol aja? Arah ke barat. Akhirnya, jadi benar nih ke Ancol. Ya, lanjutin nggak jadi keluar tol. Baru jalan sebelum sampai Cikampek mereka bilang, tapi Ancol gitu-gitu aja ya. Gimana kalau kita cari pantai di daerah Indramayu sana? Kayaknya lebih virgin deh, nggak terlalu rame. Akhirnya balik ke kanan menyusuri Indramayu. Nyari pantai, berhenti nggak ada yang bagus, berhenti nggak ada yang cocok. Akhirnya sampailah sore-sore kita di Cirebon, nyari empal gentong. Kebayang nggak dari Bandung nyari empal gentong ke Cirebon, mutar dulu ke Cikampek, dan dulu belum ada Cipali. Jadi lewat Pantura sampai ke Cirebon. Di Cirebon kita nggak sengaja mampir di sebuah warung yang ada di pinggir jalan. Di antara sekian banyak warung. Pas mampir, orang yang punya warungnya curhat. Untungnya waktu itu saya belum main sosial media, jadi dia nggak minta foto. Dia curhat. Dan curhatnya untungnya nggak direkam sehingga nggak viral. Dia curhat bilang apa? Ustadz, Pak, waktu itu kan nggak kenal ya. Pak, makasih ya udah mampir. Dari pagi nggak ada yang datang ke warung kami. Akhirnya karena dia curhat, saya nggak tega. Selain saya makan bareng keluarga, saya bungkusin yang banyak supaya dia senang. Maka saya belanja lumayan banyak di situ. Kemudian kita lanjutkan perjalanan sampai di Bandung lagi, udah menjelang tengah malam. Hanya untuk makan empal gentong di Cirebon. Mustaqarraha wa mustauda'aha. Begitulah cara Allah. Pernah juga saya di mall. Di mall itu saya kayak mau lagi keluar dari mall, mau pulang, tapi salah ngambil jalan keluar. Pas saya salah ngambil jalan keluar, harusnya pintu utara, saya malah ke pintu barat. Saya ngelewatin satu toko di pojok banget. Dia lagi jualan kayak kaos-kaos cowok gitu yang ada tulisan-tulisan tentang sahabat Nabi, kata-kata bijak. Pas saya lewat, ini bagus nih kaosnya. Akhirnya saya belanja di situ. Saya berpikir, tempat dia itu nggak strategis, ada di pojok. Tapi bagaimana cara dia mendapatkan konsumen? Allah mendatangkan konsumen ke tempat dia dengan cara salah milih jalan keluar dari mall. Mustaqarraha wa mustauda'aha. Rezeki kayak gitu. Sering banget saya ngalamin. Saya pernah jalan ke daerah Bengkulu. Ada acara tablik akbar di Bengkulu. Tapi bukan di kota Bengkulunya, agak di pedalaman sekitar 5 jam lah dari kota Bengkulu. Terus pas saya pulang, panitia nanya, Ustadz mau makan di restoran mana? Saya bilang, jangan restoran boleh nggak? Saya pengen makan makanan lokal di warung-warung kecil aja. Saya lebih suka makanan lokal daripada restoran yang udah mewah. Oh boleh Ustadz, nanti kita mampir aja di mana Ustadz berkenan. Jalan, tiba-tiba kita mampir di sebuah warung makan yang makanan Padang. Dan itu agak gede warung Padangnya. Pas mampir depan warung Padang, kita keluar dari mobil, saya ngelihat warungnya, kalau warung Padang ada di mana-mana ya. Saya di Bandung juga udah pernah. Akhirnya saya belok sedikit ke sebelah warung Padang, ada warung kecil makanan lokal. Saya masuk ke situ, ini kejadian setahun yang lalu. Pas saya masuk, mereka langsung pada gini. Saya langsung sebagai orang yang sering diajak foto, langsung punya feeling. Kenal ini, kayaknya kenal ini. Dari mimiknya, dari gaya-gayanya nih kayaknya kenal. Pada gini-gini. Akhirnya saya duduk, topi saya giniin, gini aja. Terus pas saya ngomong, tuh kan, kata mereka, ketahuan gara-gara suara saya. Akhirnya kata mereka, Ustaz Nanan ya. Lama-lama mereka bilang, Ustadz, salah satu yang kerja di situ, waitersnya, dia bilang gini, Ustadz, udah setahun saya istighfar, berdoa, supaya Allah mempertemukan saya dengan Ustadz. Setahun dia istighfar, dia ada di sebuah pelosok jalur lintas provinsi, warungnya kecil, parkirannya sempit, justru warung yang besar itu di sebelahnya, parkirannya luas.
Dan waktu itu saya ditawarkan penitia untuk makan di sebuah restoran yang lain. Saya bilang saya pengen yang makanan lokal aja. Dan tak kenapa berhenti di situ, ketemu dengan dia. Dia bilang ini adalah cara Allah menjawab doa saya. Ustadz nyasar di warung saya. Akhirnya setelah selesai makan, pasti foto-foto tapi makanan gak diskon. Artinya Allah memperjalankan saya. Subhanalladzi asra, Allah memperjalankan saya karena doa dia, bukan karena kesolehan saya. Dianya yang soleh, doanya yang mustajabah, istighfarnya yang tulus, sehingga Allah perjalankan saya. Padahal mustaqarrahanya ada di pelosok Bengkulu, sedangkan mustaudaahanya ada di Bandung. Bayangin, mustaqarraha di pelosok Bengkulu, mustaudaah di Bandung. Tapi Allah pertemukan semuanya fi kitabim mubin. Dan kejadian itu sering saya alamin. Mungkin sempat viral juga di YouTube seorang tukang Gojek kan yang istighfar selama setahun, pengen ketemu sama Ustadz Hanan katanya. Kalau ketemu di taklim rasanya dari jarak jauh, pengen berdua, tapi kayak nggak mungkin. Siapa saya kata dia, tapi nggak berputus asa, istighfar aja. Suatu hari saya beres acara di masjid itu, saya telat dijemput sama keluarga. Akhirnya saya pesan Gojek. Pas dia di depan masjid, dia ambil. Dia pun nggak tahu itu saya. Pas saya datang, saya pakai, waktu itu lagi musim masker, saya pakai masker, pakai topi, dia nggak ngeh saya itu. Terus dia kasih helm. Di sepanjang jalan dia cerita, dia nanya, Mas sering ngaji di situ? Sering, saya bilang. Iya, saya juga sering. Di situ ustadznya enak katanya. Saya ngerti kajiannya nggak terlalu berat. Siapa? Saya tanya. Ustadz Hanan Ataki. Oh iya. Mas suka ngaji ke beliau juga? Ya sesekali. Lama ngobrol. Lama-lama dia curiga. Mas bentar, kok suaranya beda ya? Selalu kedeteknya lewat suara. Jadi nggak bisa bohong kalau udah suara. Kok suaranya beda ya? Sebentar, pas berhenti di lampu merah, dia lihat ke belakang. Pas ngeliat ke belakang, Mas, ini Ustadz Hanan ya? Ya, saya bilang, langsung dia, astagfirullahaladzim. Heboh seperempatan itu. Orang-orang pada ngeliat semuanya, Ustadz Hanan. Pelan-pelan, Mas, pelan-pelan, gak usah teriak-teriak. Itu sepeda Nabi Adam, jelas. Akhirnya jalan sambil dia agak-agak oleng, dia shock gitu. Ustadz, saya udah setahun istighfar pengen ketemu Ustadz. Sampai di rumah saya, dia minta foto, dia curhat. Itu hasil keajaiban istighfarnya dia. Mustaqarrah saya adalah di rumah saya. Mustaqarrahnya dia adalah di atas motor. Mustaudaahnya dia adalah di rumah saya. Tapi bisa ketemu. Allah punya cara. Fi kitabim mubin. Maka falimal ya'as. Kenapa harus berputus asa? Apa yang bikin kita sering berputus asa, galau, khawatir, bingung? Dan ekspresi berputus asanya adalah mencari jalan-jalan yang tidak halal. Dalam bab jodoh dengan pacaran misalnya. Kenapa pacaran? Karena takut diambil orang, Ustadz. Bukankah mustaqarrah wa mustaudaha sudah ada fi kitabim mubin? Kenapa nggak berani putus? Takut dia nanti jadian sama yang lain, Ustadz. Dia tuh favorit banget. Dia tuh adalah seorang atlet voli di kampung saya. Semua cewek-cewek sekampung suka sama dia. Bukankah mustaqarraha wa mustaudaha fi kitabim mubin? Baca ulang-ulang ayat ini, renungkan maknanya supaya muncul belief, iman dalam hati kita. Hasil dari iman itu aman. Hasil dari iman aman, itu asal kata yang sama, iman dengan aman. Jadi kalau kita nggak aman, kalau kita nggak stabil, kalau kita nggak tenang, pasti ada masalah dengan iman kita. Kalau mau mengukur, Ustadz, apakah saya termasuk orang yang baik imannya? Coba rasakan, aman nggak hati kita dari hal-hal yang nggak pasti dalam hidup? Kalau hati kita belum merasa aman, masih khawatir, masih galau, masih bimbang, berarti iman kita perlu diasah terus. Sampai dia tumakninah, sampai dia tenang, sakinah, sampai dia enggak muzabzabina baina dzalik, tidak zilzal, tidak zulzilu, tidak zannu billahi dzunun, tidak berprasangka yang aneh-aneh. Muncullah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itulah orang yang beriman. Makanya tadi saya katakan, orang kalau misalnya
nggak beriman kepada mustaqarraha wa mustaudaaha, nggak beriman kepada kitabim mubin, nggak beriman kepada al-qadha'i wal qadar, hasilnya apa? Hasilnya putus asa. Putus asa itu ekspresinya kalau dalam masalah hubungan, pacaran. Kenapa pacaran? Karena dia berputus asa berharap kepada Allah, akhirnya dia ikhtiarkan sendiri. Akhirnya dia jaga sendiri. Akhirnya dia pegang sendiri hati orang itu. Padahal tidak ada yang mampu memegang hati siapapun, bahkan hati dirinya, semuanya ada di antara jemari Allah. Allah yang menggenggam, yang membolak-balikan hati manusia. Sehingga bahkan kita aja seringkali nggak bisa mengontrol hati kita untuk suka dan tidak suka dengan siapa. Saya ini adalah hasil takdir. Aslinya saya bukan tipe istri saya banget. Istri saya bilang ada 5 tipe laki-laki yang saya amit-amit nggak mau sama dia. Kelima-limanya ada di saya. Pertama, karena istri saya orang Jawa, dia takut kalau punya suami orang Sumatera. Beda frekuensi, beda karakter, beda gaya. Ya Allah, jangan orang Sumatera. Saya Sumatera, Aceh pula. Yang ngomongnya itu mungkin karena sekarang alhamdulillah saya udah lama di Jawa Barat, di Sunda. Jadi orang pikir saya orang Bandung, aslinya Aceh. Muka nggak mungkin dibohongin ya. Nggak ada kan muka orang Sunda kayak gini ya. Mata dekok. Jadi dia bilang, ya Allah kalau bisa jangan orang Sumatera. Bukan masalah suku, masalah kecocokan, karakter. Pengen yang sefrekuensi lah orang Jawa. Lebih santun, lebih apa. Kalau marah itu dia diem. Kalau orang Sumatera marah ya ngomong aja biar cepat rilis. Tapi orang lain yang kemudian kena mental. Ya Allah jangan orang Sumatera, saya orang Sumatera. Ya Allah kalau bisa dia jangan terlalu warnanya itu agak terang dikit lah. Jangan terlalu dof lah, saya dof. Masya Allah. Yang ketiga, ya Allah kalau bisa jangan yang lebih muda dari saya, biar dia lebih dewasa, lebih matang. Saya lebih muda. Walaupun gak jauh-jauh banget. Ya Allah kalau bisa dia jangan ustadz, dia takut. Kalau ustadz pokoknya adalah alasannya. Saya ustadz. Semua kriteria yang dia gak inginkan dari seorang calon suami, 5-5-nya ada di saya. Sehingga pas ketemu saya dia doa, ya Allah jangan yang itu ya Allah. Saya ketemu dia, saya doa, ya Allah yang itu aja ya Allah. Akhirnya jadi. Kenapa? Ustadz, doanya lebih mustajabah. Sebetulnya bukan itu. Sebetulnya mustaqarraha wa mustaudaaha. Yang satu di Aceh ujung Sumatera, yang satu di Tuban ujungnya Jawa Timur. Enggak ujung sih. Pokoknya Jawa Timur lah. Karena ujungnya kan Banyuwangi ya. Yang satu di ujung Sumatera, yang satu di ujung Jawa. Mustaqarraha wa mustaudaaha. Ketemunya di Mesir. Kok bisa ketemu di Mesir? Ya gimana Allah? Saya lagi ngantri beli kebab, dia juga ngantri. Pas dapat kebab, punya dia saya ambil. Namanya juga cowok ya. Nih saya kasih rahasia cowok, hati-hati ya. Cowok itu jago acting. Saya ngambil punya dia, kata dia, Mas itu punya saya. Enggak, ini punya saya. Enggak, itu punya saya. Enggak, punya saya. Kan kamu dengan saya sama. Lagi ngantri beli kebab, akhirnya kenalan, akhirnya jadi lanjut. Saya telepon orang tuanya di Tuban. Pak, saya pengen ngelamar anak bapak. Oh, saya terserah anaknya. Kalau anaknya sih setuju Pak, udah oke. Padahal dia juga belum jawab. Alhamdulillah akhirnya selesai. Dipermudah oleh Allah menikahnya pas lagi haji di Mekah. Sebulan persis setelah kejadian musibah tsunami di Aceh, ibu saya meninggal dalam tsunami, keluarga saya banyak yang meninggal dalam tsunami, dan Allah sebulan kemudian mengganti keluarga baru untuk saya dari Jawa. Menikahnya di Masjidil Haram, beres semua rangkaian haji, karena nggak boleh menikah lagi ihram. Udah beres haji semuanya, menikah, istri masih di Mesir, saya di Mekah, ketemu calon mertua saya di sana. Setelah akad baru saya telepon dia, yang kita udah halal. Itu namanya menikah LDRan, menikah online. Jadi artinya, Bapak Ibu teman-teman sekalian, moral of the story,
mustaqarraha wa mustaudaha fi kitabim mubin. Allah yang udah mengatur semuanya. Fala tayasu, nggak usah khawatir. La tahzanu, nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Serahin aja sama Allah dengan ikhtiar terbaik kita. Kalau gitu kita nggak perlu ikhtiar, Ustaz. Perlu. Kenapa? Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi dalam hadis riwayat Tabrani. Kata dia gini, ya Rasulullah, apakah semua perbuatan kita sudah dicatat dalam takdir? Kata Nabi, ya. Kalau gitu kenapa kita beramal ya Rasulullah? Kata Nabi, beramallah kalian karena segala sesuatu itu dimudahkan kepada apa yang dia lakukan. Jadi ikhtiar bagian dari cara kita untuk meminta kemurahan Allah, mempermudah yang baik-baik bagi kita. Tapi semuanya diatur oleh Allah, tapi kita wajib berikhtiar. Maka jangan berkecil hati kalau kita ikhtiarnya ke barat, jadinya ke timur. Memang mustaudaahnya di timur. Nyari rezekinya ke barat, jadinya di timur. Nyari jodohnya ke barat, jadinya di timur. Gak apa-apa, yang penting ikhtiar. Gak apa-apa kita salah arah, tetapi Allah akan menghargai setiap langkah kita. Gak apa-apa kita salah arah. Kita berikhtiarnya ke kanan, ternyata rezeki kita ada di sebelah kiri. Kita ikhtiarnya ke belakang, ternyata rezeki kita di depan. Gak masalah kalau kita salah arah dalam melangkah, yang pasti Allah menghargai setiap langkah-langkah kita fisabilillah. Mustaqarraha wa mustaudaha. Maka kalau kita hubungkan dengan judul mengejar yang dirindukan, rezeki, keturunan, kebahagiaan, jodoh, nasib, cobalah kejar dengan mindset al-imanu bil qada'i wal qadar. Beriman kepada takdir. Karena kalau kita mengejar dengan konsep tidak beriman kepada takdir, kita akan capek sendiri. Apa maunya Allah? Kenapa begini? Allah nggak ridho kepada saya. Allah nggak rela ngelihat saya jadi orang benar. Bla 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 bla. Akhirnya putus asa menjadi orang benar. Ada yang sudah berhijab. Setelah berhijab dia mendapatkan beberapa ujian hidup. Akhirnya dia balik lagi buka hijabnya. Kenapa? Berputus asa kepada rahmat Allah. Kenapa berputus asa? Nggak percaya dengan takdir tentang rezeki dan karir. Saya kasih contoh. Tahun 2015, waktu itu saya masih punya usaha kecil-kecilan kayak jual pulsa, bikin penerbitan buku kecil-kecilan di rumah. Waktu itu usaha saya lagi drop, sehingga penghasilan saya paling sebulan 2 juta, 3 juta, dan selalu habis untuk kebutuhan sehari-hari. Udah lama saya nggak megang uang lebih dari 2 juta atau 3 juta. Tiba-tiba suatu hari ada sebuah project, saya dapat untung 15 juta cash. Begitu saya dapat uang untung halal 15 juta, saya bahagia banget. Alhamdulillah bisa megang uang 15 juta, mau ditabung, mungkin bisa dipakai untuk beli ini dan itu. Baru seminggu saya megang uang 15 juta, tiba-tiba saya sakit kena DBD, harus dirawat di rumah sakit. Karena saya ngerasa punya uang cash, akhirnya saya di rumah sakit pengen dirawatnya tuh yang nyaman. Saya pilih kamar yang sendiri, nggak join sama pasien lain. Biar istri saya bisa nungguin saya dengan nyaman. Biar dia nggak akan sakit setelah ngejagain saya. Ada sofa bed buat dia istirahat. Ada kulkas buat nyimpanin makanan buat dia. Yang nyaman lah walaupun sedang sakit. Supaya istri saya bisa ngerawat saya dengan baik. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, saya dibolehkan pulang udah sembuh. Bayarlah tebusan biaya rumah sakit persis 15 juta. Sampai di rumah saya ngelamun aja. Masya Allah, Allah baik banget. Kenapa saya bilang Allah baik banget? Allah tahu seminggu lagi saya mau butuh uang 15 juta untuk berobat di rumah sakit. Karena sakit saya DBD itu udah ditulis di dalam takdir 50 ribu tahun yang lalu. Allah tahu itu, maka untuk memudahkan saya, Allah kasih saya bekal 15 juta dengan satu proyek untuk berobat. Betapa baiknya Allah. Ini orang yang beriman kepada takdir. Kalau orang gak beriman kepada takdir, ngomongnya beda. Apa maumu ya Allah? Kayaknya engkau gak senang ya ngelihat saya happy sebentar.
Baru dikasih rezeki 15 juta seminggu, kenapa sih diambil lagi? Tega banget Allah sama saya, Allah zalim sama saya, apa yang kurang dari saya, bla bla bla. Wa tadhunnuna billahi dzunun, dan kalian berprasangka kepada Allah dengan banyak prasangka yang enggak baik. Kenapa? Karena kalian lupa kepada semua itu ketetapan Allah. Allah tahu seminggu lagi saya mau sakit, makanya Allah kasih, Hanan, nih uang 15 juta buat berobat ya. Seandainya saya bisa mendengar wahyu, saya enggak akan salah paham. Cuman kan kita nggak bisa mendengar wahyu. Lalu bagaimana cara kita memahami maksud Allah? Dengan iman kepada takdir. Kalau enggak kita akan salah paham. Ngira Allah itu jahat banget. Ngasih uang 15 juta baru seminggu diambil lagi. Bukan diambil, emang uangnya buat berobat. Uang itu bukan untuk beli motor. Uang itu bukan buat ditabung. Uang itu bukan hak saya. Uang itu adalah anugerah Allah. Karena Allah tahu saya butuh uang 15 juta untuk berobat seminggu lagi. Jadi Allah itu lagi nolongin saya atau lagi jahat sama saya? Lagi nolongin saya. Itulah angle orang yang beriman kepada takdir. Tapi angle orang yang salah paham kepada takdir, yai'as wa yusi'udzan billah, dia berputus asa, dia berburuk sangka kepada Allah, dan itu awal dari keluh kesah hidupnya. Akhirnya dia putus asa, dia bilang, Allah nggak rela saya jadi orang benar nih kayaknya. Susah payah saya sabar cari rezeki yang halal, sekali-kalinya dapat 15 juta, baru seminggu udah diambil lagi. Kayaknya saya harus balik lagi kayak dulu cari rezeki yang tidak halal. Itu orang yang berputus asa. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tabrani juga pernah bilang gini, ini hadisnya sahih, kata Nabi, Al-imanu bil qada'i wal qadar yuzilul hamma wal hazan. Iman kepada takdir akan menghilangkan al-hamma wal hazan. Apa itu al-ham? Al-ham itu artinya rasa sedih, trauma, luka, long grieving process, berlarut-larut dalam kesedihan di masa lalu. Itu namanya al-ham, humum. Sedangkan al-hazan, rasa khawatir, rasa bingung, rasa takut, rasa galau, rasa bimbang tentang masa depan. Itu namanya al-hazan. Maka orang yang beriman kepada takdir akan sembuh luka masa lalunya, akan tenang menjalani masa depannya. Yuzilul hamma wal hazan. Itulah kenapa kita diwajibkan beriman kepada rukun iman yang keenam ini, al-imanu bil qada'i wal qadar. Wajib kita beriman. Kalau enggak, maka cacatlah iman kita. Dan itu enggak bisa dipisah-pisah, beda sama rukun Islam. Rukun Islam kalau ada yang kita nggak bisa amalkan, maka dimaafkan. Misalnya, kita nggak bisa haji karena emang nggak mampu. Kita nggak berzakat karena tidak memiliki kelebihan rezeki. Tidak sampai nisab, tidak sampai haul dan seterusnya. Oke, itu rukun Islam. Tapi rukun iman, nggak ada satupun yang boleh kita tolak. Semuanya kita ambil. Dan kalau kita kaitkan dengan sifat wajib bagi Allah yang 20, Allah itu kudrat, iradat, ilmun. Allah tahu, Allah mampu, Allah mau. Jadi nggak ada satupun yang terjadi di luar Allah tahu, di luar Allah mampu, di luar Allah mau. Semuanya dalam ketentuan Allah. Itulah al-imanu bil qada'i wal qadar. Sehingga la tahzanu teman-teman tentang jodoh. Jangan khawatir. Ustadz, umur saya udah 27 tahun. Perempuan. Umur saya udah 27 tahun Ustadz, ada nggak jodoh saya Ustadz? Ada, tunggu ya bentar lagi insya Allah. Kenapa Ustadz? Karena Sayyidah Khadijah aja 40 tahun. Ustadz, umur saya udah 30 tahun. Oh, dikit lagi tuh. Ustadz, umur saya udah 35. Bentar lagi tuh. Sabar. Ustadz, udah 39. Nah, Ustadz udah lewat 45. Gimana Ustadz? Kan kita bukan Khadijah. Emang kita sesolehah Khadijah. Artinya la tayasu. Ada yang menikahnya baru ketemu dengan jodoh sejatinya di usia 60 tahun. Bisa. Ada yang di usia 25 tahun. Ada yang di usia 50 tahun dan seterusnya. Yang penting jangan khawatir. Ini baru 12 tahun. Aku punya jodoh gak ya? Baru 12 tahun, baru lulus SD. Udah mikirin jodoh. La tahzan. Gak usah khawatir. Jadi apa arti la tahzan? Bukan jangan sedih. Dalam konteks ayat itu adalah jangan khawatir. Kalau jangan sedih itu bukan al-hazan, tapi al-ham. Ada seorang sahabat namanya Abu Umamah. Dia sering duduk di masjid sambil ngelamun. Padahal belum waktunya sholat.
Sehingga Nabi datang pada dia terus nanya, "Ya Aba Umamah, mali araka fi masjidin min ghairi waqti shalah." Wahai Abu Umamah, kenapa aku selalu menemukan kamu di masjid padahal bukan waktunya sholat? Ada apa ya Abu Umamah? Malham. Apa masalah kamu ya Abu Umamah? Jawaban Abu Umamah, humumun wa duyunun ya Rasulullah. Saya lagi sedih ya Rasulullah. Saya banyak hutang ya Rasulullah. Saya terjebak pinjol ya Rasulullah. Misalnya ya. Humumun wa duyunun ya Rasulullah. Terus Nabi bilang, ala u'allimuka kalimatin. Boleh enggak? Mau enggak aku ajarin kamu satu kalimat, satu doa. Nih semacam dikasih ijazah sama Nabi. Kalau kamu baca doa ini di waktu pagi dan petang, Allah akan menghilangkan humummu, sedihmu, dan membayarkan hutangmu. Apa itu ya Rasul? Kata Nabi, Qul Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa minal ajzi wal kasal, wa minal jubni wal bukhl, wa min ghalabatid dain, wa qahrir rijal. Kata Abu Umamah, setelah saya mendawamkan doa itu setiap pagi dan petang, Allah pun menghilangkan sedih saya dan membayarkan hutang-hutang saya. Artinya apa? Ketika kita punya humum, maka humum itu obatnya di langit bukan di bumi. Ketika kita punya hazan, obatnya hazan itu di langit bukan di bumi. Maka jangan pergi mencari obat di bumi untuk semua penyakit dan keluh kesah hati, jiwa dan mental kita. Carilah di langit. Bagaimana cara cari di langit Ustaz? Mi'rajlah ke langit. Bagaimana cara kita mi'raj ke langit Ustaz? Letakkan jidat kita sejajar dengan kaki kita dalam sujud. Itulah mi'rajnya seorang mukmin kepada Allah. Sehingga dengan cara itulah kita mencari obat hati kita. Aku lagi sedih nih. Wudu, Allahu Akbar. Salat apa Ustaz? Boleh salat hajat, boleh salat taubat, boleh salat mutlak. Berapa rakaat Ustaz? Bebas, namanya juga mutlak. Allahu Akbar. Salat. Pas sujud, panjangin sujudnya. Doa, Ustaz nggak hafal doanya, nggak tahu bahasa Arab. Ya udah, nanti beres salat baru doa. Karena kan kalau di dalam salat kita ucapkan selain ucapan doa ataupun yang diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama, batal salat kita. Maka setelah sholat, ya Allah, saya sedih. Barusan saya diputusin dengan cara yang sangat kejam. Dia bilang gini, ya Allah, kita jadi adik kakak aja ya. Saya daripada jadi adik kakak, mending jadi musuh ya Allah. Curhat sama Allah, munajat syakawa. Wa tashtaki ilallah. Khawlah bintu Sa'labah ditolong oleh Allah karena suka curhat kepada Allah. Dan curhatnya direkam di dalam surat curhat. Apa surat curhat? Ada nggak surat curhat dalam Al-Quran? Ada, namanya suratul mujadalah atau mujadilah. Itu surat curhat. Ayat pertamanya tentang curhat. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Sama. Allah ilmun sama. Allah mendengar. Jadi obatnya di langit, minta sama Allah. Akhirnya Allah hilangkan humum. Allah hilangkan hazan, Allah hilangkan segala keluh kesah di hati kita. Tapi modalnya iman kepada Allah. Ada orang yang sudah berdoa tapi belum hilang humum dan hazannya karena tidak beriman kepada takdir Allah. Gak beriman kepada pengaturan Allah. Gak beriman bahwa Allah itu sayang sama kita. Allah itu dasarnya gak tegaan sama kita. Apa arti gak tegaan dalam bahasa Arab? Ra'fah. Dan sifat Allah atau nama Allah itu Ra'ufun, maha tidak tega. Rahmanun, maha pengasih. Apa arti maha pengasih? Gampang kasihan. Rahman, gampang kasihan, nggak tega. Udah Rahman, Rahim, Raufun. Coba kurang apa Allah itu sama kita? Dasarnya gampang kasihan, dasarnya sayang banget, dasarnya nggak tega sama hambanya. Lebih daripada sayang, nggak tega dan kasihan seorang ibu kepada putranya. Allah lebih dari siapapun. Kalau Allah kasih sayang kepada kita lewat manusia, itu cuma 1/1000 dari 1 bagian kasih sayang yang dibagi rata. 99 disimpan Allah khusus untuk hamba-hamba yang Allah kehendaki. Jadi dasarnya Allah itu kasihan sama kita.
Jadi kalau ada orang yang kasihan sama kita akhirnya nolongin, Allah lebih daripada dia. Kalau ada orang yang gak tegaan sama kita untuk menyakiti, Allah lebih daripada dia. Kalau ada orang yang sayang banget sama kita sampai berkorban, Allah lebih daripada dia. Maka kenapa kita sedih dan khawatir? Kenapa kita sedih dan khawatir? Kita punya Allah yang maha sempurna. Enak banget orang yang beriman itu. Makanya Nabi bilang, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Mukmin itu menakjubkan, mukmin itu hebat banget, mukmin itu keren banget. Semua urusannya baik, semua urusannya baik. In asabathu sarra syakara fakana khairallah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairallah, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur, itu kebaikan buat dia. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya untukmu. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur, nambah nikmat, nambah kebaikan. Wa in asabathu dharra, kalau dia dapat keburukan, dia bersabar, dan di situ juga ada kebaikan. Apa kebaikan di balik keburukan? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apalagi kebaikan di dalam keburukan? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apalagi tentang jodoh? Wa ashiruhunna bil ma'ruf, fa in karihtumuhun fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Perlakukanlah pasangan kalian dengan baik. Kalau kalian gak suka dengan pasangan kalian, kalau kalian mengeluhkan tentang pasangan kalian, bisa jadi kalian mengeluhkan sesuatu, padahal Allah menjadikan pada dirinya kebaikan yang sangat banyak. Artinya orang mukmin itu hidupnya inna amrahu kullahu khair, semuanya baik. Apa syarat biar semuanya baik? Iman. Percaya Allah maha baik, Allah maha sempurna, Allah maha penyayang, Allah maha pengasih, Allah maha gak tegaan, sehingga semua urusan hidup kita baik. Dapat musibah, di balik musibah ada kebaikan, bersama musibah ada kebaikan, dan orang yang sabar dapat berita gembira. Wa basyiris sabirin. Dari sisi mana kita dapat keburukan? Gak ada keburukan bagi orang yang beriman. Hanya orang yang kufur yang merasakan keburukan hidup. Semakin besar kekufurannya, semakin besar keluh kesah hidupnya. Semakin besar imannya, semakin besar bahagianya. Jaddidu imanakum. Perbaharui, recharging iman kita kepada Allah. Merecharging iman itu bukan cuma taklim kayak gini, tapi kita tafakur, kita ingat-ingat kebesaran Allah. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah itu bukti-bukti Allah sayang sama kita? Yang dicontohkan dalam kehidupan pribadinya Rasulullah SAW. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah gak pernah ninggalin kamu, Allah gak pernah bete sama kamu. Teman kadang bete sama kita, pasangan kadang bete sama kita, orang tua kadang bete sama kita, tapi Allah wa ma qala, gak pernah bete sama kita, gak pernah. Terus kenapa ada ujian musibah dalam hidup saya, Ustadz? Musibah ataupun ujian bukan tanda Allah bete. Kalau Allah marah, Allah nggak ngasih ujian dan musibah, Allah ngasih azab. Dan itu hanya berlaku kepada orang kufur. Orang mukmin tidak mendapatkan azab. Orang mukmin mendapatkan ujian ataupun musibah yang fungsinya cuma dua, untuk mengangkat derajat atau menggugurkan dosa. Dan dua-duanya bukti Allah sayang, bukan bukti Allah marah. Ada hambanya berdosa, Allah nggak mau dia nanti susah di akhiratnya. Karena di akhirat itu menebus dosa lebih susah daripada di dunia. Sementara amal ibadahnya kurang untuk membayar dosanya. Sehingga Allah kasih demam, Allah kasih sakit gigi, Allah kasih ujian, tertusuk duri jarinya. Apa fungsi semua itu? Untuk menggugurkan dosanya. Berarti Allah sayang sama dia. Sama kayak seorang dokter
ketika sayang sama pasien, atau ibu ketika sayang sama anak yang lagi sakit, dikasih obat walaupun obatnya pahit. Jangan bilang ibu saya emang marah sama saya dikasih satu minuman yang pahit banget. Emang dia nggak suka sama saya dari dulu. Gitu nggak kita menyimpulkan? Enggak kan? Karena kita paham. Apakah kita paham maksud Allah? Ma'rifatullah, arif billah. Kalau kita ma'rifatullah, kita akan ngerti, oh pahitnya kehidupan itu obat untuk menyembuhkan, membersihkan luka-luka di tubuh saya, di dalam spiritual saya. Jadi Allah nggak pernah qala, nggak pernah benci, nggak pernah marah, nggak pernah bete sama kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah nggak pernah nge-live kamu, unfollow kamu, unfriend kamu, ninggalin kamu sendiri, apalagi bete sama kamu. Allah nggak pernah. Itu surat cinta banget dari Allah. Abdi, wahai hambaku, aku nggak pernah ninggalin kamu. Aku nggak pernah bete sama kamu. Aku sami'ud du'a. Sami', bukan sami'. Sami', arti sami', doanya berulang-ulang itu lagi sampai bertahun-tahun. Allah masih dengar dan Allah betah mendengar doa kita. Nggak pernah, itu kan udah kemarin. Nggak ada bahan lain ya. Nggak pernah kayak gitu. Sami'ud du'a, betah banget dengerin doa kita. Kita tuh harusnya beruntung banget teman-teman. Punya Rabb, punya Allah yang maha sempurna. Falimal ya's wal hazan. Kenapa harus berputus asa dan khawatir? Semoga ayat ke-6 surat Hud bisa menjadi bahan renungan kita ketika iman lagi drop, ketika lagi galau. Ingat-ingat materi hari ini, coba tadabbur lagi, tafakur lagi, oh itu maksudnya. Sehingga dalam masalah jodoh, rezeki, apapun dalam hidup kita, ingat, mustaqarraha wa mustauda'aha fi kitabim mubin. Semuanya diatur oleh Allah, dan Allah itu Rahmanun, Rahimun, Raufun. Sekurang-kurangnya 3 nama yang mulia itu. Barakallahu fikum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.